Ketika aku ke sekolah, aku bukan lagi siswa biasa gitu. Aku itu udah bawa jabatan aku sebagai ketua OSIS gitu. Yang dimana aku itu harus jadi panutan untuk seluruh siswa gitu. Kayak mungkin dari kerapihan pakaian, dari disiplin-disiplinnya, aku itu harus mencontohkan ke siswa-siswa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang kembali di acara kita Bingkisan, bincang-bincang kita santuy. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan kedatangan tamu yang pasti kalian semua kenal. Mut, kamu kenal nggak? Kenal dong, siapa coba yang nggak kenal mereka? Ini dia, kita panggilkan Kak Fahmi dan Kak Eli. Yeay. Halo Kak Eli. Halo. Halo Kak Fahmi. Halo. Terima kasih ya nih udah sempetin mau dateng. Ya, makasih juga udah ngundang. Iya. Mungkin buat kakak-kakak bisa memperkenalkan diri dulu dan juga bisa berbagi pengalaman kepada kita bagaimana sih kakak bisa menjadi ketua OSIS. Dan juga mungkin teman-teman yang nonton video ini belum kenal dengan kakak-kakak. Mungkin dari ketua MPK dulu kali ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Elin Windiani. Teman-teman di sini biasa manggil saya Elwin. Usia saya 17 tahun. Saya kelas 12. Dan kebetulan saya di sini sebagai ketua MPK periode 2022. Nah, untuk pengalaman mungkin kenapa bisa jadi ketua MPK, awalnya karena bukan coba-coba apa ya, ketertarikan ke dunia organisasi juga yang bikin bisa jadi ketua MPK. Ya, udah mungkin. Nah, mungkin gimana dengan ketua OSIS? Perkenalan dulu aja kali ya. Ya, oke. Perkenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aryusandi. Kalian bisa manggil aku Fahmi atau Arya, bebas suka hati kalian. Umur aku 17 tahun. Aku di sini menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, sedikit pengalaman gimana sih caranya aku bisa jadi ketua OSIS. Sejujurnya, pada tahun 2021 kemarin, aku dipercayain untuk menjadi kandidat OSIS sama kakak OSIS tahun angkatan sebelumnya, tahun 2020. Pada saat itu nggak kepikiran bisa jadi ketua OSIS, tapi aku nyoba aja sebenarnya karena kesempatan gitu, seperti itu. Dan lebih menariknya dulu tuh sebenarnya aku yang wakil ketua OSIS, Kak Fahmi yang wakil ketua MPK. Nah iya betul, jadi kebalik gitu. Iya, Kandang sekarang. Iya. Jadi di periode berikutnya malah aku yang ketua MPK, Kak Fahmi yang ketua OSIS kayak gitu. Mungkin pernah ada bayangan sih atau gimana ya? Apa pernah kebayang atau mungkin jadi impian gitu untuk menjadi ketua OSIS atau MPK? Mungkin dari Kak Fahmi dulu kali ya, gantian. Kalau pernah terbayangkan sih nggak pernah, tapi dulu ingin banget gitu. Apalagi kan dulu Kak Fahmi ini suka banget yang namanya nonton film ya, entah di TV atau dimanapun itu ya, yang bertemakan sekolah. Pastikan di sekolah itu ada yang namanya OSIS ya, ketua OSIS. Dulu pernah banget terbayangkan, pengen banget ketika ngelihat orang itu menjadi ketua OSIS, Kak Fahmi kapan ya jadi ketua OSIS, bisa nggak sih jadi ketua OSIS, seperti itu sih. Oke. Kalau untuk aku pribadi, aku pernah jadi ketua OSIS waktu SMP. Dan itu aku pernah bisa dibilang punya pengalaman yang kurang baik waktu SMP.
Jadi sebenarnya sebelum jadi ketua MPK, aku pernah dapat tawaran untuk mencalonkan diri menjadi kandidat. Nah, karena pengalaman yang kurang menyenangkan itu bikin kayak, gimana ya, kayaknya enggak lagi deh gitu. Akhirnya sebenarnya waktu itu cuma butuh motivasi yang konkret untuk bisa bangkit lagi. Karena gak mungkin kan terus-terusan takut mau mulai hal-hal baru. Makanya dari situ aku bilang aku nggak siap jadi kandidat ketua OSIS karena khawatir terbengkalai karena keenggak-siapan aku. Jadi aku waktu itu kakak kelas angkatan aku sebelumnya, gimana kalau nyoba di MPK aja. Nah, oke, akhirnya nyoba dan akhirnya alhamdulillah kepilih jadi MPK tahun 2022. Menurut kakak, ada nggak sih kesulitan menjadi ketua MPK atau ketua OSIS? Siapa dulu nih? Bebas siapa aja. Dari aku dulu kali ya. Oke, boleh. Kalau dari aku sih sebenarnya kesulitannya beradaptasi jadi ketua OSIS. Mungkin di sebagian besar sekolah luar ketua OSISnya kesulitannya adalah mengkoordinir anggota-anggotanya ketika ada event, ketika ada acara-acara untuk jadi bagian ini, jadi bagian ini. Tapi itu bukan kesulitan yang aku hadapi gitu. Alhamdulillah aku dibantu sama Elin untuk mengkoordinir semua itu. Kesulitannya aku itu beradaptasi menjadi ketua OSIS di sekolah ini. Jadi ketika aku ke sekolah, aku bukan lagi siswa biasa gitu. Aku itu udah bawa jabatan aku sebagai ketua OSIS gitu. Yang dimana aku itu harus jadi panutan untuk seluruh siswa gitu. Kayak mungkin dari kerapihan pakaian, dari disiplin-disiplinnya, aku itu harus mencontohkan ke siswa-siswa yang lain kayak gitu. Itu kesulitannya. Ya mungkin ada rasa pengen kayak siswa lain, pengen deh aku nyoba-nyoba pakai sepatu putih gitu. Pasti ada kan? Pengen gitu. deh keluar duluan sebelum istirahat. Nah iya kayak gitu pasti. Pengen deh kayaknya rambutnya panjang atau gimana gitu kan. Pasti ada rasa kayak gitu. Tapi balik lagi ke diri aku sendiri bahwa sekarang aku di sekolah udah jadi ketua OSIS. Jadi aku harus jadi panutan kayak gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya kesulitan kalau untuk mengkoordinir mungkin karena pernah di sebelumnya pernah, jadi sekarang kalau untuk mengkoordinasikan teman-teman nggak terlalu sulit. Yang sulit itu mungkin mengendalikan diri aku sendiri. Gimana caranya? Bukan mau didengar, tapi kita harus ngedengerin orang lain juga. Apalagi ini kan aku ketua, aku punya anggota dan sekitar 37 MPK itu. Aku gimana nih caranya harus jangan aku doang yang mau didengar, tapi aku juga harus bisa ngedengerin suara mereka. Itu sih. Mungkin kesulitannya cuman di gimana diri aku ngontrol diri aku sendiri. Nah, kalau untuk pelajaran gitu, kalau sebagai mana ya, maksudnya kalau untuk pelajaran, apakah jabatan kakak tuh mengganggu gitu saat proses belajar? Sebenarnya kalau untuk belajar itu sebenarnya erat kaitannya sama karakter diri. Kita bisa nih nggak ikut organisasi, kita di kelas aja. Tapi kalau emang diri kitanya nggak mau ngerjain tugas juga sama aja, itu bakal mengganggu proses belajar. Dan kalau misalkan, kalau menurut aku pribadi, untuk aku di SMA ini, ikut organisasi itu nggak mengganggu belajar sama sekali. Karena banyak kegiatan-kegiatan itu yang dilakuinnya tuh kayak kumpulan-kumpulannya tuh dilakuin sepulang sekolah. Dan pun kalau misalkan ada tugas yang ketinggalan, balik lagi tadi, itu tergantung sama karakter diri kitanya. Kalau aku sendiri setuju banget sama apa yang tadi Teh Elin omongin. Nggak ngeganggu kegiatan belajar, malah nambah relasi kita. Banyak guru-guru yang lebih kenal sama kita, lebih perhatian sama kita. Kalau misalnya mungkin suatu saat ada acara atau apa yang emang kita harus ninggalin kelas, terus ada tugas ketinggalan, guru-guru pasti bisa ngemaklumin. Iya, bisa ngemaklumin, lebih perhatian lah ke kita, kayak gitu sih. Menurut kakak ada nggak sih manfaatnya menjadi ketua OSIS atau MPK?
Banyak banget dong. Banyak banget. Apalagi yang suka berorganisasi kayak gitu banyak banget. Ini juga kita bisa ada di sini karena manfaat kita jadi ketua OSIS dan ketua Betul, MPK. iya. Kalau kita bukan ketua OSIS dan bukan ketua MPK, Mungkin nggak ada di sini kayak gitu. Oh iya, kemarin katanya Kak Fahmi ikut ajang Kangdong Banten ya? Iya. ini hebat banget ya Kak ya. Delegasi dari SMK Jawilan. Boleh ini nggak sedikit ceritain nggak pengalaman setelah ikut kegiatan tersebut? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Dari awal ya prosesnya Iya. kayak gimana ya kayak gitu. Pas awalnya itu aku di chat sama Bu Onah pada saat masih di luar kota waktu itu liburan ya pas liburan. Pas hari Sabtu kalau nggak salah di chat Bu Onah ngasih kayak screenshotan kayak gitu itu isinya itu persyaratan-persyaratan. Bu Onah ngechatnya itu Kak Fahmi kamu siap nggak ikut ajang Kangnong? Pada saat itu Kak Fahmi mikir apa nih Kangnong nggak tahu gitu kan apa sih Kangnong itu. Udah gitu, Telin juga sempat ngechat ke Kak Fahmi, ngasih tahu Bu Onah ngechat enggak kayak gitu kan. Udah gitu Kak Fahmi searching dulu sebelum ngebales pesan Bu Onah gitu kan. Apa sih Kangnong itu? Terus Kak Fahmi searching pas udah ketemu, oh Kangnong itu adalah ajang duta pariwisata kayak gitu. Nah, Kak Fahmi di situ kayak mikirnya ya udahlah coba aja gitu kan. Kesempatan gitu nggak datang 2 kali, kapan lagi kayak gitu kan. Langsung diterima sama Kak Fahmi, oke Bu, siap. Kak Fahmi siap gitu kan, ke Bu Onah ngomong siap, langsung persiapan untuk pendaftaran dan langsung ke audisi. Pada saat audisi pertama tuh kita ada tes wawancara sama tes apa yang menulis kayak begitu. Alhamdulillah Kak Fahmi lolos di tes audisi pertama. Lanjut ke audisi kedua. Pada saat itu audisi kedua ini dadakan banget. Audisi kedua ini itu isinya kita harus menunjukkan bakat. Pada saat itu Kak Fahmi bingung. Iya. Bakatnya apa? Bakatnya apa? Karena nggak tahu menunjukkan bakat apa. Karena bener-bener bentrok. Hari Sabtunya kita pengumuman kan, pengumuman audisi pertama. Nah hari Minggunya kita harus balik lagi ke sono. Itu tuh audisi kedua. Itu tuh bingung harus nampilin bakat apa. Dan ya udah berdoa aja semoga lolos. Kak Fahmi nunjukin bakat pidato. Waktu itu pada saat itu pidato 3 bahasa Kak Fahmi. Dan alhamdulillah lolos masuk top 20 dan lanjut ke karantina kayak gitu. Nah, pesennya buat teman-teman semuanya, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan karena kalian nggak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan untuk kalian. Jangan pernah takut buat nyoba karena kegagalan paling besar itu kalau kita nggak pernah mau nyoba sama sekali. Iya, betul. Bagaimana pesan kakak setelah sekolah di Semanja ini? Mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman yang sekarang mau sekolah di Semanja. Siapa dulu nih? Boleh Fahmi dulu. Oke. Setelah aku sekolah di Semanja ini, sebenarnya kita sekolah baru berapa ya? 1,5 tahun ya. Karena kan ya. sebelumnya kita online ya. Dan itu juga sebenarnya jadi tantangan yang berat buat kita jadi ketua MPK sama ketua OSIS karena kita belum tahu betul adat di Semanja tuh Iya, kayak gimana. kayak gimana gitu. Mungkin sedikit aja kayak kesannya hebat banget sih Semanja ini, keren, banyak melahirkan siswa-siswi yang berprestasi gitu kan. Mau di bidang akademik ataupun di non akademik kayak gitu. Sama sih. Karena apa ya? Karena mungkin sama baru kita tuh di sini baru benar-benar baru 1,5 tahun Iya, ya. 1,5 tahun. Iya. Tiba-tiba kelas 12 aja Iya, ya. tiba-tiba sudah mau kelas 12. Itu lagi lulus. Bentar lagi Iya, udah lulus, lagi lulus. iya. Ya kalau untuk guru-guru SMA-nya bagaimana? Siapa? Aku deh ya. Ayo udah kamu dulu. Ya. Aku pertama mungkin ada satu yang bikin aku amazed banget sama guru-guru Semanja itu karena yang pertama aku ngeliat nih si guru-guru ini semisalkan begini di jam pertama dia di kelas 11 di jam kedua tuh di kelas 10 kayak wah gila hebat banget bisa tektok bulak-balik demi ngejalanin apa ya tugasnya sebagai tenaga pendidik. Sebenarnya itu tamparan juga sih, kayak yang masa ini kita cuma tinggal duduk ngedengerin dia ngerjain tugas dia, tapi kita masih males-malesan, sedangkan dia udah Bela-belain. iya udah ngebela-belain TikTok loh karena bentrok di jam pelajaran itu.
1 jam harus ke kita, 1 jamnya harus ke kelas lain. Itu sih yang bikin amazed banget. Kalau aku, guru-guru di Semanja ini suportif banget sama murid-muridnya, sama anak-anak didiknya. Apalagi guru-guru di Semanja ini pengen banget kan, murid-murid di Semanja ini menjadi murid-murid yang berprestasi, berbakat gitu. Mereka tuh suportif banget, ngedukungnya itu bener-bener ngedukung, bukan setengah-setengah gitu, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita lagi ada acara-acara, kita izin kayak misalkan, oh iya nggak apa-apa, dan itu tuh untuk kita yang emang harus ekstra nyiapin acara itu tuh bener-bener wah gila, emang hebat, sesuportif itu guru-guru di Semanja. Ada nggak sih pesan kakak untuk siswa yang saat ini sedang sekolah di Semanja? Boleh Fahmi dulu. Kalau pesan dari aku, tetap semangat sih buat kalian yang sekolah di Semanja maupun yang calon siswa baru. Tetap semangat, tunjukkan bahwa kalian bangga sekolah di SMA Negeri 1 Jawilan dengan cara kalian berprestasi, membawa nama SMA Negeri 1 Jawilan keluar daerah, bukan hanya di daerah Jawilan aja, kayak gitu. Kalau untuk aku pribadi sih pesan-pesannya ditingkatin lagi rasa disiplinnya. Yang tadi yang kayak Kak Fahmi bilang, harus bisa bawa nama SMA, bukan cuma di sini tapi di luar-luar daerah lain juga. Dan yang pasti untuk mungkin pesan yang paling untuk kita semua juga, untuk aku Kak Fahmi, jangan dibiasain nunda-nunda tugas. Karena karena lama-lama tuh makin malas ngerjainnya, terbengkalai, berpengaruh sama nilai kita, nanti siapa juga? Diri kita juga. Iya benar. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup obrolan kita, apa sih harapan atau tujuan kakak setelah lulus dari SMA ini? Aku dulu kali ya. Ya, boleh. Fokus aku untuk 1 tahun ke depan ini sebenarnya di memperbaiki nilai dan belajar, karena waktu belajar di pandemi itu menurut aku kurang maksimal dan bikin nilai aku tuh di semester 1, semester 2 itu berantakan. Jadi fokus aku untuk 1 tahun ke depan ini untuk memperbaiki nilai dan belajar biar bisa lolos SNMPTN. Amin. Dan kebetulan minat aku ke dunia kesehatan juga tinggi karena background aku kebetulan IPA juga. Jadi minat aku juga lumayan besar ke dunia kesehatan. Nah, kalau buat Kak Fahmi gimana? Kalau Kak Fahmi sih tujuan setelah lulus dari SMA Negeri 1 Jawilan gak jauh lanjut kuliah. Dan untuk harapan untuk SMA Negeri 1 Jawilan, harapannya sih pengen suatu saat nanti ketika Kak Fahmi buka sosial media, ketika Kak Fahmi nonton berita, ada berita tentang SMA Negeri Jawilan dengan anak-anak didiknya yang berprestasi gitu kan, memperkenalkan sekolah SMA Negeri Jawilan jauh luas di luar sana, kayak gitu sih harapannya, makin maju. Terus harapannya juga bukan hanya mencintai sekolah aja siswa SMA Negeri 1 Jawilan, bukan hanya aku mencintai sekolahku, bukan hanya itu, tapi membanggakan juga. Iya, pakai tindakan juga. Iya, pakai tindakan juga. Iya, bukan cuma bicara, tapi pakai tindakan juga. Nah, itu dia obrolan kita dengan Ketua MPK dan Ketua OSIS. Mana tepuk tangannya dong. Dan semoga apa yang menjadi harapan atau tujuan dari Kak Elin dan Kak Fahmi dapat terwujud. Amin. Cukup sekian dari kami izin pamit. Sampai ketemu di bincang kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.